Firman Tuhan hari ke-151 31 Mei tahun 2025. Kolose pasal 1 ayat 3, perikop, doa terima kasih. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang terakhir dalam bulan Mei, hari yang ke-151, tanggal 31 Mei 2025, diambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 3, surat daripada Apostol Paulus kepada jemaat di Kolose, dengan perikop doa terima kasih. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah bagi Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Kami sudah mendengar bahwa kalian sudah percaya kepada Yesus Kristus dan kalian mengasihi semua umat Allah. Untuk itulah sebabnya pada waktu kami berdoa untuk kamu. Bahasa Batak Toba Siganupari di do songonon. Totongdo mandok mauliate hami tude bata. Amani Tuhan Yesus Kristus ganuk hutangnya kon hami hamu. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Apa sebab atau latar belakang Paulus menyampaikan pesan ini kepada jemaat yang di Korintus? Kita tahu setelah jemaat yang ada di Kolose jadi Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Kolose. Setelah jemaat di Kolose, sebuah kota Asia kecil sebelah timur kota Efesus, telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Anak Allah. Maka Rasul Paulus menyatakan mereka supaya tetap setia dengan adanya ajaran-ajaran palsu atau guru-guru palsu di jemaat Kolose. Dan Paulus mengatakan, kami selalu berdoa untuk kalian. Dengan pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose mengatakan untuk mengenal Allah, haruslah kita bisa membedakan mana ajaran-ajaran palsu. Kalau kita lihat dalam ajaran guru-guru agama atau guru-guru palsu tersebut mengatakan bahwa untuk mengenal Allah secara sempurna, kata mereka, haruslah menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam. Jadi roh-roh yang menguasai semesta alam harus disembah, katanya, supaya kita bisa diselamatkan oleh Allah. Inilah ajaran-ajaran palsu. Dan juga mengatakan adanya mengutamakan peraturan sunat dan berpantang terhadap makanan.
inilah yang mau didoakan oleh Paulus supaya jemaat di jemaat di Kolose yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah Bapa Tuhan kita, dalam setiap aktivitas komunikasi dengan Tuhan mendoakan jemaat yang ada di Kolose. Jadi Paulus mengatakan jemaat di Kolose selalu mendoakan jemaat di Kolose sebagai jemaat yang sudah percaya kepada Yesus. Ayat ini menekankan pentingnya ucapan syukur kepada Tuhan yang merupakan bagian integral dalam kehidupan orang Kristen. Jadi sebagai orang Kristen sudah mandate mengucap syukur dalam segala hal sebagai penjabaran mengenal Yesus dalam hidup kita. Jadi mengucap syukur dalam segala hal adalah merupakan kewajiban bagi kita karena kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Berkat sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa bernapas, bisa bekerja, dan bisa menjalankan aktivitas. Itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Maka wajib kita mengucap syukur. Seperti tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi mengucap syukur tersebut, kita sudah mengenal Yesus Kristus dan itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Sekarang apa tujuan daripada Paulus menulis surat ini kepada jemaat Kolose? Apa tujuannya? Ya. Nah, tujuannya adalah untuk menekankan pentingnya sikap dan perilaku mengucap syukur dalam kehidupan dan juga doa seorang Kristen. Jadi ucapan syukur itu sudah merupakan doa dalam kehidupan seorang Kristen. Artinya komunikasi dengan Tuhan Allah dengan ucapan syukur. Dalam ayat ini Rasul Paulus menunjukkan betapa bersyukurnya ia kepada Allah, Bapa Tuhan kita, atas jemaat Kolose. Ini mencerminkan hubungan yang kuat antara iman dan pengakuan atas kasih karunia Tuhan. Jadi ucapan syukur itu didasarkan karena kita sudah diberkati oleh Allah. Jadi wajib kita mengucap syukur karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan terbaik bagi kita. Inilah tujuan utama yang disampaikan oleh Paulus. Sikap dan perilaku kita, bahwa kita sudah diberikan berkat oleh Tuhan berlimpah. Setiap hari jantung kita bekerja setiap hari tanpa pernah istirahat. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka kita wajib hukumnya mengucap syukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kemudian ucapan syukur adalah sebagai pengingat tentang kasih Allah kepada kita.
Jadi karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita, maka kita wajib menyampaikan ucapan syukur. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 50 ayat 14 dikatakan, ya, sampaikanlah syukur sebagai persembahan kepada Allah dan penuhi najarmu kepada yang maha tinggi. Artinya, tepati janjimu. Sehingga tujuan utama dalam perikop ini seperti disampaikan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi dengan mengucap syukur tersebut tentu melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus sudah mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Maka Allah Bapa mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi itu bukan kehendak Paulus, bukan kehendak siapa-siapa, tapi itu adalah kehendak Allah sendiri. Allah menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal melalui Yesus Kristus. Itulah tujuan daripada perikop ini. Jadi kita mengucap syukur dalam segala hal dengan perantaraan Yesus Kristus. Sekarang, apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah menyadarkan kita pentingnya bersyukur kepada Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi ini pesan moralnya. Selalu mengucap syukur. Tuhan Allah menghendaki ucapan syukur daripada persembahan korban bakaran. Itu yang diutamakan oleh Allah. Mengucap syukur. Bukan korban bakaran atau korban sembelihan. Dan orang yang mempersembahkan syukur sebagai korbannya, dialah yang menghormati aku, dan kepadanya akan kuberikan keselamatan. Jadi ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat 23. Jadi orang yang mempersembahkan syukur sebagai korbannya, dialah menghormati aku. Jadi Allah sudah mengatakan, yang mengucap syukur, pengganti daripada korban bakaran, itu sangat dihargai oleh Tuhan. Jadi makanya saya katakan kemarin dalam Amsal 23 ya, dikatakan bahwa orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Amsal pasal 22 ayat 3. Mana perbedaan orang bodoh dan orang bijak? Orang bodoh berpikir dulu baru bertindak. Orang pintar berpikir dulu baru bertindak. Tapi orang bodoh bertindak dulu baru
pikir. Nah, di sini juga disarankan bahwa bagaimana kalau orang mau menghormati Allah. Allah mengatakan mengucap syukur dalam segala. Itulah yang dihargai oleh Tuhan Allah, bukan korban bakaran. Bagaimana cara kita mengucap syukur? Kita tidak tahu kalau 1 jam lagi kita masih hidup. Tidak bisa menjamin. Atau besok kita masih hidup. Tidak bisa menjamin. Disinilah perlunya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap saat, bahkan napas kita adalah doa. Jadi kita siap setiap saat. Kapan Tuhan memanggil kita? Dan apa rencana Tuhan kepada kita? Apakah kita masih diperlukan untuk menyebarkan firman Tuhan atau sudah stop? Ya, itulah rencana Tuhan kepada kita yang baik, kata Daud. Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita. Maka wajib hukumnya kita mengucap syukur dalam segala hal. Dan itu lebih penting daripada persembahan yang kita berikan. Kalau kita misalnya menyampaikan persembahan sebesar apapun, tapi kalau kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, itu adalah sia-sia. Apalagi kita memberi supaya dilihat orang atau supaya diketahui oleh banyak orang. Ya, itulah yang dikatakan. Kalau kita memberi, jangan diketahui oleh tangan kiri. Tangan kanan memberi, jangan diketahui oleh tangan kiri. Artinya, memberikan persembahan itu dari hati yang tulus dan juga jiwa yang tulus. Itulah merupakan pesan moral daripada perikop ini. Sekarang apa implementasi atau penerapan daripada perikop ini? Di sini dikatakan bahwa implementasi daripada perikop ini adalah terletak pada sikap dan perilaku kita untuk mengucap syukur yang selalu kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sikap dan perilaku kita sudah harus minded atau sudah menyatu dengan mengucap syukur. Berterima kasih. Kalau di dalam orang Batak, Mandok, Mauliate, berterima kasih. Kalau ada kata-kata di atas daripada Mauliate, kami akan sampaikan. Itu pernyataan daripada orang Batak seperti itu. Artinya, mengucap syukur itu adalah segala-galanya di atas daripada semua yang kita miliki. Mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan atas semua berkat yang telah diberikan kepada kita. Ini mengajak kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang diberikan, termasuk kepada sesama. Jadi kepada teman-teman kita juga. Sikap bersyukur ya bukan hanya kewajiban. Jadi sikap bersyukur itu bukan hanya kewajiban. Kalau kewajiban tadi tapi bukan hanya sebatas kewajiban. Tetapi merupakan refleksi dari hubungan yang akrab dengan Allah, yang mengaruniakan banyak berkat dalam hidup kita. Jadi artinya dengan karunia Allah yang melimpah setiap hari. Ya. Kenapa saya katakan melimpah setiap hari? Coba kita pikirkan.
kita bernapas memerlukan oksigen. Oksigen, kalau kita sekali bernapas butuh uang Rp2.000 nilainya. Coba kita hitung. Denyut jantung kita memompa jantung bisa 80 kali 1 menit. Jadi kalau 80 kali kita menghirup udara dalam 1 menit, tetap kita lakukan. 80 kali 2.000 sama dengan 160.000. Baru 1 menit. Kalau 1 jam, kalau 24 jam 1 hari, 160.000, 8, kalau kita bernapas 80 kali misalnya, ya. Nah, kali 2.000, 160.000 1 menit. Kalau 1 hari 24 jam, 24 kali 160.000. Kalau 1 minggu, silahkan dikalikan saja. Apalagi 1 tahun. Itu cuma-cuma diberikan oleh Tuhan Allah. Jadi kita wajib mengucap syukur. Karena berkat itulah banyaknya diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Wajib hukumnya. Maka tadi dikatakan, bersyukur bukan hanya kewajiban, tetapi ungkapan bahwa hubungan kita dengan Allah setiap saat menjadi pondasi yang kuat, yang memberikan kita kekuatan. Karena dialah sumber kekuatan dan sumber segala-galanya dalam hidup kita. Maka dengan firman Tuhan hari ini adalah mengucap syukur dalam segala hal dan memberikan jalan Tuhan lapang di dalam diri kita, maka kita akan diselamatkan. Dan life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah hidup di Yerusalem yang baru setelah Tuhan datang kedua kalinya ke dunia ini. Semoga firman ini menjadi bekal bagi kita dalam hari ini. Amin. Tuhan memberkati.